Ibu Jihan yang sangat senang melihat Suci dibebaskan akhirnya menimbulkan kebencian tersendiri bagi Ibu Vika. Ibu Vika yang menyangka bahwa mereka senang melihat Sila di penjara tak henti-hentinya melemparkan cacian kepada Ibu Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua dimanapun kalian berada, masih bersama saya Adam yang akan membagikan alur cerita sinetron Suci Dalam Cinta. Dan sebelum saya akan bahas lebih dalam, saya doakan yang telah menonton channel ini agar selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Dan untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung dengan channel ini, ada baiknya untuk menekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat semua bisa mendapatkan info-info tentang sinetron kesayangan kita ini. Oke, kita lanjut ke pokok pembahasan. Rafa yang kala itu sedang di kantor juga tak luput dari kedatangan polisi yang memastikan keberadaan Sila yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang. Rasa penasaran Rafa untuk mengetahui siapa korbannya tersebut. Akhirnya polisi pun memberikan informasi bahwa korbannya tersebut adalah Tarjo. Rafa pun sangat terkejut, dalam hatinya bertanya-tanya ada apakah Sila dengan Tarjo. Dan saat itulah Rafa pergi untuk menemui Tarjo yang sedang meringkuk di rumah sakit. Begitu kagetnya Rafa saat Rafa masuk ke dalam mobilnya. Ternyata di dalam mobilnya ada Sila yang kala itu sedang bersembunyi dari kejaran polisi. Rafa pun menanyakan apakah sebenarnya yang terjadi. Di situ juga Sila menceritakan, namun berbeda dengan faktanya. Sila mengatakan bahwa Tarjo akan melecehkannya. Di situ Kinan cukup yakin bahwa Sila tidak bersalah dan meminta Sila untuk menyerahkan diri dan menyelesaikan masalah itu, dan Rafa pun akan membantunya. Namun Sila tetap saja tidak mau. Dia malah meminta Rafa untuk menemui Suci dan meminta tolong agar Suci dapat merubah kesaksiannya agar polisi juga menyatakan Sila tidak bersalah. Di sisi lain, Kinan yang telah menelpon pengacaranya meminta agar dia dapat membebaskan Suci dan mendiskusikannya dengan Pak Polisi. Kinan pun sangat kaget saat polisi mengatakan bahwa korban tersebut adalah Tarjo. Kinan terdiam dan di dalam hatinya bertanya, ada hubungan apakah Sila dengan Tarjo? Beberapa saat kemudian Rafa pun datang saat Kinan telah pergi. Namun sayangnya kala itu jam besuk pun telah habis dan tidak bisa menemui Suci. Akhirnya Rafa pun memutuskan untuk mendatangi Tarjo yang di rumah sakit. Sebelum masuk ke rumah sakit, ada hal yang cukup mengharukan. Si Rafa yang sangat peduli membuat Sila sangat bersyukur di saat kesusahannya Rafa tidak meninggalkan dia dan sangat peduli dengan dia. Rafa pun masuk ke dalam rumah sakit dan kala itu juga polisi pun mengikuti dia. Rafa sangat berharap dan berpikir agar Tarjo cepat sembuh dan dapat memberikan kesaksian bahwa Sila tidak bersalah. Di sisi lain, akhirnya Kinan pun datang ke kantor polisi membawa pengacaranya untuk bisa membela pegawainya yaitu Suci. Dan saat itu juga Pak Adrian dan Ibu Vika datang dan juga menyaksikan pernyataan polisi tersebut yang memberikan penjelasan bahwa rekaman CCTV tersebut menyatakan bahwa Suci tidak bersalah karena yang terlihat di sini adalah Sila sebagai pelakunya. Pengacara Kinan pun meminta pada Pak Polisi itu agar Suci segera dikeluarkan bahwa dia memang tak bersalah. Dan Ibu Jihan sangat senang mendengar dan melihat saat Suci telah dibebaskan. Di sisi lain, Sila pun yang telah menyamar juga ingin mengetahui seberapa parahkah yang dialami oleh Tarjo. Namun langkah Sila pun terhenti saat dia melihat polisi yang duduk yang mana kala itu sedang mengikuti Rafa. Di pikiran Sila pun sangat serba salah, yang mana jika Tarjo mati dia pasti langsung dijebloskan ke penjara. Namun jika Tarjo masih hidup, Tarjo juga dapat menyeret dia ke penjara. Setelah mengetahui bahwa Suci telah dibebaskan, Rafa pun meminta Pak Adrian untuk memberitahukan di mana Suci tinggal.
Tapi Pak Adrian cukup terkejut karena yang Pak Adrian tahu, Suci dan Rafa pernah ada hubungan. Namun Rafa meyakinkan bahwa dia ingin bertemu Suci demi untuk bisa menyelamatkan Sila dari jeratan hukum. Akhirnya Pak Adrian dan Rafa pun datang ke rumah Ibu Jihan dan meminta tolong pada Suci untuk memberikan kesaksian bahwa di situ Sila tidak bersalah. Karena yang Rafa tahu, di saat itu Sila sedang dilecehkan dan Sila membela diri dan tak sengaja mendorong Tarjo hingga jatuh dan tertabrak mobil. Namun Suci menceritakan bahwa kejadian itu lelaki tersebut yang dimaksud Tarjo sama sekali tidak melawan atau melecehkan. Dan sebaliknya Sila yang sangat berambisius lalu mendorong Tarjo hingga tertabrak. Dan Suci pun menegaskan bahwa dia tidak melihat ada tindak pelecehan dari Tarjo. Dan dia mau bersaksi namun dia tidak mau berbohong. Mendengar ucapan-ucapan Suci cukup membuat Pak Adrian dan Rafa terdiam. Akhirnya Rafa pun kembali ke kantor dan tak sengaja melihat seorang OB yang hampir menjatuhkan foto Rafa dan Sila. Sehingga membuat Rafa sangat marah dan mengatakan bahwa foto itu sangat berharga karena ia sangat rindu dengan Sila. Namun ternyata OB tersebut adalah Sila, istrinya. Sila pun sangat bahagia mendengar semua itu karena Rafa memang benar-benar tidak meninggalkan dia di saat seperti ini. Rafa pun membujuk Sila agar menyerahkan diri ke kantor polisi dan dia akan membantu menyelesaikan permasalahan ini. Tapi Sila malah bertanya kepada Rafa apakah Suci bersedia memberikan kesaksian yang menyatakan dia tidak bersalah. Dan Rafa juga mengatakan bahwa Suci tidak akan memberikan kesaksian selain apa yang ia lihat kala itu. Dan di situ Sila pun sangat marah, membenci Suci bahwa mantan Rafa sangat jahat. Sila menuduh bahwa Suci ingin melihat Sila di penjara dan bersenang-senang di atas penderitaannya. Akhirnya Sila pun pergi. Tapi tidak sengaja dia bersenggolan dengan kedua orang pria yang tak lain adalah seorang polisi. Sila pun sangat takut jika penyamarannya tersebut diketahui oleh mereka. Namun Rafa yang mengetahui itu akhirnya mengalihkan perhatian kedua polisi tersebut kepadanya. Sehingga Sila pun yang menyamar saat itu pun dapat pergi. Di sisi lain, Suci yang kala itu tengah beruntung dikagetkan oleh Panji yang mengatakan bahwa ia harus menemui Kinan. Awalnya ia sangat takut dan menyangka Kinan akan memarahinya lagi. Namun tak disangka di situ Kinan menawarkan pekerjaan kepada Suci untuk menjadi sekretarisnya. Awalnya dia terkejut mengapa Kinan menawarkan ini, namun setelah Kinan menjelaskan, ia pun bisa menerima penjelasan tersebut dan sanggup menjadi sekretaris pribadi Kinan. Kurang lebih seperti itulah cerita yang bisa saya bagikan. Nantikan cerita berikutnya di episode selanjutnya. Terima kasih sahabat semua telah menonton. Saya Adam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.